Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari X-MIPA 2 akan membawakan materi mengenai perjuangan dakwah Nabi pada periode Madinah. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dampak perubahan peradaban yang paling signifikan pada masa Rasulullah adalah perubahan tatanan sosial. Peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antara dampak positifnya adalah dengan pembangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Strategi dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembangunan masjid yang bertujuan untuk melebarkan sayap Islam, karena masjid memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Di samping sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa Panjil keislaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat, dan diskusi tentang semua personal umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid dilahirkan para pasukan yang tangguh. Di masjid pula, Nabi menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Strategi dakwah kedua adalah dengan membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor dengan lapang dada membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Keberhasilan Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan iman tidak lepas dari kecerdasan beliau dalam melenyapkan ikatan kesukuan atau tribalisme. Yang dihapus oleh Nabi Muhammad SAW adalah paham kesukuan yang sempit dan picik serta primodalisme tasawuf jahiliyah yang mengklaim sukunya paling unggul, super, mulia, paling baik dan berkualitas. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang dijiwai oleh semangat ukhuwah Islamiyah, egalitarisme di atas fondasi iman dan akidah Islam. Isi Konstitusi Madinah. 1. Semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. 2. Jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. 3. Masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Isi Konstitusi Madinah. 1. Jika kelompok menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. 2. Jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lainnya wajib membelanya. 3. Masing-masing kelompok tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Nomor 4. Masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. 5. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslimin, maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Piagam Madinah. Dalam literatur barat, Piagam Madinah disebut Madinah Constitution. Konstitusi ini dikenal dan diakui sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah 22 kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mereka ini bertujuan agar terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian. Tidak ada hak-hak golongan non-muslim yang dihambat ataupun dikhianati. Nabi justru menerapkan dan melaksanakan prinsip keadilan bagi warga Madinah baik muslim maupun non-muslim. Pendirian negara Islam Madinah dan pembentukan masyarakat di Madinah inilah yang menjadi modal besar bagi penataan kehidupan keagamaan dan penyiaran Islam bagi masa-masa selanjutnya. Nah, Piagam Madinah ini semestinya menjadi contoh bagi semua umat manusia, terutama bagi para pemimpin di negara manapun, agar saling toleransi tanpa memusuhi, saling menghormati tanpa membenci, saling menyayangi bukan mencaci, hingga tercipta negara yang penuh kedamaian dan kerukunan antar semua rakyatnya.
Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW segera menentukan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat yang baru itu. Pada periode ini, wahyu diturunkan Allah SWT kepada Nabi ditujukan untuk pembinaan umum. Kemudian beliau melaksanakannya serta memberi penjelasan dan contoh-contoh penerapannya secara real dalam praktik kehidupan. Dalam politik, Nabi Muhammad SAW meletakkan sistem permusyawarahan syura sebagai dasar yang sangat ideal dalam kehidupan demokrasi. Selanjutnya, dalam bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW meletakkan dasar dan sistem yang sangat penting seperti persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT, yang mana tidak ditentukan oleh latar belakang suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, strata sosial, dan atribut-atribut duniawi lainnya. Karena derajat dan martabat manusia di hadapan Allah SWT ditentukan oleh kualitas takwa kepadanya. Adapun dalam bidang ekonomi, beliau meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Karena hal ini sangat diperlakukan oleh masyarakat yang baru dibentuk, ditata, dibina, dan dikembangkan, agar masyarakat dapat tumbuh kembang dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, Rasulullah sebagai seorang visioner sangat menghayati dan menjiwai akan merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat yang baru dibentuknya, seperti pembagian zakat. Dari semua strategi yang ia lakukan, Nabi menjadi orang penting di negeri tersebut, pemimpin yang disegani rakyatnya, penyayang seluruh lapisan masyarakat, hingga menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau menjadi tokoh yang paling sukses dalam sejarah umat manusia. 5 Hijrah terjadilah perang Ahzab atau Khandaq. Bani Nadir yang menetap di Khaybir berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tetapi Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif tidak mau tunduk. Bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut bela atas perusakan berhala-berhala. Dengan kekuatan 12.000 pasukan, Nabi menyambut kedatangan Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Perang ini dikenal dengan Perang Hunain. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perang ini, Nabi melawan Raja Ghassan yang telah membunuh secara sadis utusan yang membawa surat Nabi Muhammad SAW. Peperangan ini terjadi di Mu'tah dan Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa 3.000 pasukannya. Orang-orang Mekah telah membatalkan secara sepihak perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-hala di seluruh sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi berkhutbah memberi pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Peristiwa ini dikenal dengan Fatu Mekah atau penaklukan Mekah. Perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Terlebih penduduk Madinah yang siap dan setia mendukung Nabi, bahkan rela berkorban dengan seluruh harta, jiwa, dan raga mereka. Kesiapan itu menunjukkan keberhasilan Rasul dalam mementaskan jiwa primordialisme kesukuan, terutama di kalangan suku Aus dan Khazraj. Kesuksesan itu tidak terlepas dari strategi-strategi itu yang dibangun Rasul SAW berdasarkan pada akidah dan tauhid, sehingga menjadi jalan lurus bagi Rasul dalam menjadikan Madinah sebagai negara Islam keadilan yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan saling toleran karena dengan segala kemajemukan yang ada.